Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bertemu lagi dengan saya, Pasaka Pandita Swasana Wirya Sugianto Sulaiman. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Maga Puja dalam dua materi yang belum kita bahas pada part 1. Di part 1 kita sudah bahas mengenai berkumpulnya 1.250 orang biku di bulan Maga Purnama atau bulan ketiga. Nah, dua materi yang lain yang ingin saya sampaikan untuk menyelesaikan 4 hal yang paling penting di dalam acara atau Hari Raya Maga Puja adalah ke 1.250 orang biku itu adalah dilantik sendiri atau diupasampadakan sendiri oleh Sang Buddha. Artinya mereka mempunyai ilmu atau kesadaran atau punya kepribadian atau punya kesucian yang tinggi. Katakanlah kalau dalam ilmu sekarang mungkin sudah S3 semua. Nah, artinya intelektualitas mereka, kesadaran mereka sudah sempurna, sudah sangat baik. Nah, bertemu dengan Sang Buddha aja kita merasa sangat bahagia. Apalagi diupasampadakan beliau menjadi biku. Nah, itu materi yang ketiga atau hal yang ketiga yang terpenting dalam upacara Maga Puja. Nah, hal yang keempat ini jauh lebih penting daripada ketiga hal di atas, yaitu diuraikannya atau diajarkannya mengenai Owada Patimokkha. Sari daripada ajaran ini yaitu jangan berbuat jahat. Nah, jadi kata-katanya jangan berbuat jahat. Itu dulu. Perbanyak perbuatan baik. Sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran para Buddha. Nah, jadi menurut Patimokkha ini, ajaran Sang Buddha ini, kita nggak perlu berbuat baik, tetapi jangan berbuat jahat. Nah, boleh nggak kita berbuat baik? Boleh, perbanyak berbuat baik. Tapi jangan berbuat jahat. Nah, ini orang punya pikiran begini. Gua berbuat baik supaya gua punya uang, ya gua rampok aja. Kayak Robin Hood katanya. Rampok. Lalu nanti saya bagi-bagikan uang itu kepada masyarakat sebagian. Sebagian gua kantongin dong. Nah, atau katakanlah tidak dikantongin. Seperti film-film Robin Hood itu. Lalu kita bagikan uang itu. Tapi kita ngerampok dari orang. Boleh nggak? Oh, tidak boleh. Menurut Sang Buddha, kita jangan berbuat jahat. Rampok itu kan melanggar sila. Adinadana. Nah, orang banyak berpikir kalau gitu, saya dari mana uang untuk berbuat baik? Ya nggak usah berbuat baik juga nggak apa-apa. Asal kamu jangan berbuat jahat. Nah, yang paling cilaka ialah sudah tidak berbuat baik, berbuat jahat banyak, ya kan? Nah, boro-boro berbuat baik, ya kan?
berbuat jahatnya nomor satu, sudah ngerampok, sudah korupsi, sudah apa, nggak ada perbuatan baik. Misalnya kasus kemarin yang timah itu, orang lalu mensyukuri, syukur lu Hotel Victor sekarang jadi 20 tahun. Nah, atau yang satu lagi Hotel 5 itu kan juga naik hukumannya menjadi 10 tahun. Yang itu dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun. Lalu kita mensyukuri. Saya kira tidak perlu juga kita mensyukuri, bersukacita. Tidak perlu juga. Mestinya itu harus menjadi pelajaran untuk diri kita. Oh, dia kalau tidak begitu, tidak bisa kaya. Kapan tidak bisa kaya? Jangan kita karena marah dan benci mengharap orang celaka. Perbuatan korup kita itu, perbuatan adinadana kita itu, perbuatan mencuri kita itu, menyebabkan orang celaka. Coba lihat, Pulau Bangka itu hancur ekologinya. Coba kalau pulau itu bisa dikelola dengan baik, ekologinya bagus, kan bisa menjadi pusat wisata. Nah, jangan Bali aja, tapi juga Bangka. Tapi kan sekarang hancur. Nah, bagaimana bisa kita jual sebagai pusat wisata? Nah, akibatnya ya rakyat di situ menderita. Romo, tapi kalau ada kegiatan eksplorasi timah itu, ekonomi hidup, ya hidup berapa lama? Lalu kerusakan pulau itu segitu besarnya, 300 triliun. Siapa yang mau ganti? Apa sanggup negara mengganti itu? Sedang untuk membiayai MBG aja, kita perlu berhemat begitu luar biasa. Nah, ini yang penting punya kesadaran di situ. Jangan berbuat jahat itu dulu. Soal kita tidak bisa berbuat baik, nggak apa-apa. Yang penting lu jangan jahat dulu. Nah, itu yang paling penting. Kalau sudah tidak jahat, perbanyak perbuatan baik, itulah ajaran para Buddha. Nah, kita sederhana aja, berbuat baik juga semampu kita. Saya kira tidak ada yang memaksa kok kita berbuat baik, harus sekian-sekian, ada targetnya segini-segini. Itu mah bukan perbuatan baik namanya. Itu target yang harus kita capai. Nah, jadi para pemirsa sekalian, Magga Puja membawa kita pada renungan yang mendalam terhadap wadah batin muka ini. Kita harus introspeksi diri kita. Kita harus benar-benar menata hati kita dan pikiran kita. Berapa banyak perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Berapa banyak kejahatan yang sudah kita lakukan. Ini yang penting kita introspeksi. Ini yang penting membawa kesadaran pada kita. Jangan berbuat jahat. Itu kata Sang Buddha. Perbanyak perbuatan baik. Jadi yang nomor satu bukan banyaklah berbuat baik, bukan. Tapi jangan berbuat jahat. Itu yang paling penting. Ya, contoh kasus kalau kasus korupsi timah itu,
Ya jangan kita berbuat mengkorupsi timah, membuat tindakan yang melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Jangan. Gimana kalau kita sudah berkorupsi, lalu uangnya kita bagi-bagikan, ya kayak Robin Hood kan? Ya kalau dibagikan semua. Tapi kan kenyataan itu cuma film. Robin Hood mencuri lalu uangnya dibagikan kepada rakyat. Itu cuma film. Kenyataannya begitu kan? Nah, jadi para pemirsa, perayaan Maga Puja ini membuat kita harus kembali introspeksi. Mudah-mudahan dengan renungan ini kita bisa menata diri kita. Relate ke ajaran? Sangat relate. Sangat relate. Sangat relate dengan kehidupan nyata kita. Jadi keempat intisari Maga Puja ini mohon dapat kita resapi. Demikian dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.